manusia, tapi ya jadilah manusia, jangan jadi setan gitu loh. Sederhana aja gitu, manusiawi kok. Orang manusia bisa macam-macam, gaji kecil ya Anda mau ngambil 5-10% cari untung gitu, ya saya tutup-tutup suara mata lah sebelum bisa perbaiki gaji gitu loh. Itu yang saya pikir gitu loh. Nah begitu 2013 dipotong, saya udah mulai curiga ini. Udah mulai curiga. Ini permainannya seperti apa gitu, namanya pakai pokir gitu loh. Saya pikir pokir ketemu. Nah saya masih nggak ngerti. Terus masuk 2000, saya bilang kalau gitu saya pengen elektronik deh, supaya saya tahu siapa yang masukin, siapa yang keluarin duit. Dibuatlah elektronik. 2014 saya mau pakai, itu semua nolak SKPD, bilang nggak ada komponen, nggak ada satuan, ya cari-cari alasan. Ya masa udah berpuluh-puluh tahun DKI Anda nggak tahu komponen harga sih? Jadi tantangan Anda, halangan Anda untuk membuat Jakarta yang baru juga dari bawahan Anda terutama ya? Oh iya, sebagian masih gitu. Makanya kita keluarin banyak orang kan. Kita udah staffkan 12 eselon 2 sampai 800 eselon 3, 2000 eselon 4. Cukup besar untuk ukuran. Anda nggak takut musuh Anda banyak Pak? Ya bukan banyak sih. Kita juga bukan mau cari musuh kan. Pepatah Tiongkok bilang musuh 1000 teman kurang, satu musuh kebanyakan. Ya kan? Maksudnya kalau kamu mau mentransformasi, melawan arus untuk membawa, saya tanya Anda, kita ini negaranya beres nggak untuk rakyat? Nah semua orang sadar nggak, belum beres. Kalau belum beres, Anda begitu masuk mau memperbaiki, langsung Anda punya musuh kan? Nah tadi kalimat tadi kan satu musuh kebanyakan. Kalau Anda mau lakukan transformasi, melakukan sebuah perubahan seperti ini, begitu masuk sudah ada musuh. Kalau ada punya 50 musuh tambah 50 atau 1000 tambah 10, sama nggak? Sama kan? Itu aja masalahnya gitu loh. Sekarang hubungan Bapak dengan DPRD gimana? Kemarin ya baik-baik aja. Saya kasih sampai kepada mereka, ini ada e-budgeting, nggak bisa nih. Lalu saya kaget 2014 itu yang saya kaget. Dia nggak mau saya buat e-budgeting, kan mundur nih. Begitu saya hitung udah selesai kan sudah ada APBD perubahan. Begitu saya masukin saya kaget. Oknum SKPD juga nyuri. Sewa mobil sampai 461 miliar. Nah dari mana Anda tahu kumpulin semua, disembunyiin. Nah sistem. Terus kita temukan kaget. Gila beli UPS kok 5,2 miliar sekolah. Ini UPS jenis apa gitu? USB, udah bangun UPS pokoknya. Berapa itu USB gitu loh. Ya sudah, waktu saya bingung gitu, saya lacak. Nanti bisa kenanya ngetambah DPR, saya panggil. Kalau ada sistem masukin kan. Nah saya udah curiga nih, ini di crop ini. Kita bandingin sama yang lama. Misalnya dinas pendidikan kita masukin, kan saya sengaja 2014. Saya udah tahu 2013, 2014 awal itu, dia nggak mau bikin sistem, saya biarin. Dia susun dulu semua, kayak pendidikan mainnya paling kacau. Begitu dia susun, anggaran udah turun, saya copot kepala dinasnya. Masukin orang dari luar sistem. Tugasnya, Pak Langsung mencoret, dia coret 3,4 triliun. Makanya dia bingung, dia lapor ke saya, Pak, ini lucu juga nih, kita coret 3,4 triliun, mereka ngajuin lagi dari bawah ratusan miliar. Masih usaha nih berarti ya? Masih usaha kan? Kan kita juga udah tahu kan, kita biarin aja dulu. Kita nggak pikir beli barang ini kan nggak bisa lacak puluhan ribu. Udah dapat lacak. Nah saya pikir nih kalau saya tangkap sekarang, oknum DPRD yang nitipin ini nggak pernah ngaku. Dia kan bilang kan kalian yang masuk sendiri, rencana sendiri. Nah saya bilang 2015, ini harus keras ini. Jadi oknumnya sebenarnya namanya juga udah dikantongin sama Bapak? Iya, tapi kan kita buktinya susah kan. Ini mesti yang berwenang. Jadi ditunggu dulu nih sampai kemudian. Jadi masing-masing orang pokirnya siapa, kita tahu kok namanya siapa. Setelah saya panggil gitu loh. Oke, Pak Ahok, di Treskrim Polda Metro Jaya ini menetapkan calon tersangka yang ternyata bagian dari Dinas Pendidikan DKI nih Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Nggak heran, Dinas Pendidikan itu paling bobrok. Kenapa anggaran begitu besar, kita bayangin deh, duit begitu banyak. Di Jakarta tuh sekolah masih 46% hancur. Apa nggak bobrok? Ini Jakarta udah puluhan tahun, masa Jakarta ibu kota di Belitung Timur kabupaten saya aja nggak ada sekolah yang jelek tuh. Kan lucu Jakarta, kita duit cuma 200 miliar, ini kan nggak masuk akal. Ya sudah, waktu itu kita putuskan seperti itu. Saya 2 Januari saya hilangkan 1.500 jabatan struktural. Lalu kita dari 8.000 tinggal 6.500, kita nyelantik 4.000-an. Nah disitulah saya sudah melihat ini pasti keras ini. Saya paksa kalau kalian tidak mau ikutin saya e-budgeting, saya akan pecat lagi. Nah kenapa saya seperti itu 2014 baru bisa? Karena Pak Jokowi sudah di istana. Ya sebelumnya
saya udah mau sikat di 2013 kan. Ya. Pak Jokowi dia bilang jangan. Polisi bukan temen nggak jelas, jaksa semua Mendagri, Mensesnek, presiden pun bukan orang kita nih. Oke. Jadi jangan dulu dong. Begitu 2014 kan saya udah dapat nih. Mereka nggak mau masuk kan. Waktu itu Pak Jokowi udah pasti capres itu loh. Nah saya udah mau hajar juga. Terus Pak Jokowi bilang tunggu saya nyebrang dulu katanya. Kenapa tuh tunggu nyebrang dulu? Supaya polisi bisa dibawa presiden, Kapolri dibawa presiden kan, Jaksa Agung dibawa presiden, Mendagri presiden. Jadi saya bilang kalau Bapak nggak mau nyebrang, saya juga mau nyebrang nih supaya gatel nih. Nah, untung dia nyebrang ke sana. Pak Ahok, kita akan jeda nih, kita akan jeda. Saya juga hari ini baca tweet Bapak. Ada permintaan maaf dari Bapak soal sebuah wawancara di stasiun TV. Ini sudah beberapa hari nih Pak. Kenapa baru nge-tweet sekarang? Apakah baru sadar, kemudian kontemplasi, atau ada yang ngingetin? Tapi Pak Ahok jangan jawab dulu. Kita akan lanjutkan pemirsa sesaat lagi. Nantikan jawaban dari Ahok. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh gaya hidup sehat itu wajib. Semua DKI Jakarta. Pak Ahok, ada permintaan maaf yang Bapak sampaikan di Twitter. Mungkin berkaitan dengan sebuah wawancara. Ada kata yang mungkin kurang berkenan. Sebetulnya saya tidak pernah mau minta maaf ya untuk orang-orang yang nyolong seperti itu. Nyolong kenapa sih Pak? Ya, kalau Anda mengcrop duit, sekarang gini, rakyat warga DKI itu 25% itu miskin. Di bawah penghasilan di bawah 2,4 juta. 40% anak-anak 16-18 tahun tidak sekolah. Bagaimana Anda yang mengcrop uang-uang pokir-pokir ini bisa seolah-olah tidak ada masalah. Dan mengatakan dari dulu juga sama. Cuma gara-gara kamu aja ibajeting bikin rumit gitu loh. Terus ngomongnya kan di TV dimakan seolah-olah saya yang salah, nggak bisa komunikasi. Ya saya marah. Saya nggak pernah minta maaf untuk orang-orang seperti itu. Dan menurut saya kata-kata saya pakai toilet itu masih lebih halus. Udah saya halusin itu. Lalu kenapa saya mesti minta maaf? Lalu saya berpikir beberapa orang komentar, ada yang khawatir anak-anak kebiasaan menggunakan kalimat itu. Ya sudah kalau gitu untuk orang tua yang khawatir ya saya harus minta maaf. Tapi sebetulnya harusnya kita lebih khawatir orang tua yang korup, yang gajinya kecil, hidupnya mewah, itu lebih merusak mental anak-anaknya. Bisa kuliah, bisa keluar negeri, pulang dengan mental. Dia kayak bapaknya nih jadi pejabat kok enak ya, gaji kecil bisa kaya raya ya. Itu lebih mengerikan. Ini Anda nggak bela diri kan? Iya bukan dong, itu lebih mengerikan. Makanya saya pikir seperti itu, makanya saya pantas marahin mereka. Saya cari ada kata-kata yang paling cocok. Saya pikir yang paling halus di toilet lah, manusiawi kok toilet kok. Pak Ahok, ini banyak orang yang juga mengidolakan Bapak karena Bapak tegas, tapi banyak yang menyayangkan karena Bapak ini temperamen. Sebenarnya ini aslinya seorang Basuki Cahayapurnama sebagai gubernur dan juga di rumah, atau berbeda sih Pak? Bagi saya sederhana aja, tanya Mas Taufik di rumah, saya akan marah ketika melihat kelakuan yang keterlaluan gitu aja. Jadi kemarahan, panas hati saya itu yang saya kecetus sudah. Saya nggak pernah mikir saya siapa kok. Ya, saya kalau ngomong ya ngomong aja nurani, mulut dan hati ngomong aja apa adanya. Tapi kan Anda punya beban moral, itulah gambaran keselnya itu. Ya sekarang temperamen mana? Orang datang saya terima semua kok. Banyak orang ketemu saya. Kita tinggal survei aja di 2017 kalau saya ikut lagi. Yang anggap saya temperamen ya jangan jadiin saya gubernur lagi. Itu aja, cari aja orang santun-santun tapi nyolong. Ya kamu tinggal pilih aja. Ya nasib kan nggak bisa sempurna kan, kalau kamu nggak suka sama saya cari aja. Ya mudah-mudahan ada orang yang kagak nyolong juga santun, mau kerja keras, ya udah saya pensiun. Tuh foto saya juga pasti nempel di sini juga. Udah pasti nempel di sini nih ya. Dong, udah gubernur. Udah gubernur. Ya kalau wakil nggak nempel kemarin. Pak, banyak saya sempat baca di sejumlah media memberitakan orang rumah nih, entah ibunda Anda atau istri Anda mengatakan, Bapak sebaiknya pakai rompi anti peluru, bener nggak sih itu? Saking takutnya mereka akan keselamatan Bapak. Mertua. Ya. Ya kan? Tapi saya udah jawab kan, santai aja, asuransi udah naikin kok. Udah yang paling top limit nih. Kalau kejadian kan anak lo jadi janda kaya toh.
Kalau Tuhan izinkan, kau mati gak di tangan Tuhan? Kenapa kita mesti khawatir? Kekhawatiran kita terhadap kematian, semua orang nggak mau mati. Tapi kalau kita ditentukan harus mati, kamu mati nggak? Pasti mati juga. Kalau pasti mati, kamu takut apa? Takut juga tetap. Kalau takut nggak jadi mati, saya mau takut. Ini masa takut juga pasti mati kan? Kalau memang ditentukan mati, ya udah nggak usah pikirin lah. Jadi ada nggak ada beban ya Pak? Ya saya nothing tulus aja, hidup ya begitu aja. Istilah teman saya itu PPG kata itu kan. Pura-pura gila sama pura-pura goblok. Kalau kita terlalu waras di sini gila beneran di sini. Orang hadapin orang santun-santun semua kok. Santun-santun semua hilang 12,1 triliun. Ya gimana ngadepin orang kayak begitu? Kalau Anda nggak pakai pura-pura gila, kamu nanti emosi sakit kamu di sini. Oke. Pak, pertanyaan terakhir karena saya harus jeda meskipun saya masih mau ngobrol terus sama Pak Ahok. Untuk warga Jakarta, apa yang mau Anda sampaikan? Mungkin juga terutama untuk pegawai-pegawai Anda yang jujur kita punya liputannya Pak, mereka juga harus ngutang kanan kiri karena gaji nggak terbayarkan. Udah beres kok sekarang kok, udah senyum-senyum kok, kantin udah penuh sekarang. Oh, udah penuh. Itu cuma satu sistem mata anggaran yang salah aja dimasukin. Ada yang mau Anda sampaikan Pak ke Ya, warga Anda? Bagi di saya Jakarta? untuk warga tentu kita minta himbau untuk lakukan tertib ya, jangan buang sampah, jangan motong arah lalu lintas. Itu kan jelas, tertib hunian. Tapi Anda juga, kami udah siapin smart city, mari berpartisipasi dengan kami, nanti anggaran juga dibuka habis, Anda bisa plototin tuh sampai kami beli aqua berapa duit, pantas nggak harga aqua seperti itu, beli gula pasir berapa banyak, kopi, semua warga kami buka. bisa lihat. Di seluruh dunia Anda bisa lihat. Uang mereka akan menghasilkan apa? Iya, Seperti itu. yang kita buka. Jadi saya pikir Anda harus berpartisipasi, jangan cuma marah-marah, ini kan masih ada substansinya gitu loh. Saya sedang menyelamatkan uang Anda, saya nggak mampu ngawasin 80.000, kan saya kerja. Ya. Auditornya satu orang nggak sanggup ngurusin itu banyak. Ya mari Anda awasin, Anda lapor kepada saya, kalau masih ada yang kecolongan, saya akan kunci. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahok atas wawancaranya. Selamat bekerja lagi Pak. Dan pemirsa itu dia wawancara singkat saya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kembali